Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali menjumpai Sobat Maestro, dan kita akan memasuki perenungan bersama pada kesempatan kali ini yang akan kita awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, oleh segala keberadaan kami sebagaimana Tuhan yang anugerahkan dan berikan bagi kami. Maka pada kesempatan ini kami rindu untuk kembali bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan melalui perenungan bersama akan firman-Mu ini, kami seluruh pendengar Maestro dimanapun berada, di dalam terang hikmat urapan Roh Kudus, agar kami dapat menyatu bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Dan terlebih Tuhan urapi berkati hamba-Mu, agar perkataan-perkataan firman menjadi perkataan yang hidup, yang memberikan kekuatan, pengharapan, dan pertumbuhan iman percaya bagi kami umat tebusan-Mu. Berbicaralah bagi kami semua, berkati kami di dalam persekutuan dengan firman-Mu pada kesempatan kali ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan perawaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ibu Bapak Sobat Maestro, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan bersama satu topik yang merupakan juga nasihat daripada Rasul Tuhan Yesus Kristus, agar kita tetap tinggal di dalam Kristus, tetap tinggal dalam persekutuan dengan Kristus. Kristus yang adalah firman yang ada di tengah-tengah kita. Puji syukur kepada Tuhan. Ini nasihat agar kita orang-orang percaya sadar dan tetap berlindung di dalam anugerah-Nya di tengah kehidupan kita di dalam dunia yang penuh dengan gelora, penuh dengan pergumulan dan berbagai tantangan. Kita akan lihat sebagai yang dituliskan oleh Rasul Yohanes di dalam 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-28. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Nah, inilah satu bentuk nasihat daripada Rasul Yohanes untuk orang-orang percaya. Dia sapa kita sebagai anak-anakku, karena memang Rasul Yohanes menulis surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya, anak-anak rohani. Jadi Yohanes dalam penulisan ini menempatkan diri sebagai bapak rohani dan kita sebagai anak-anak rohani. Nasihatnya, tinggallah di dalam Kristus. Tinggallah di dalam persekutuan dengan Kristus. Tinggallah di dalam Kristus yang adalah firman. Puji syukur pada Tuhan. Jadi yang dimaksud dengan tinggallah di dalam Kristus itu artinya kita sebagai orang-orang percaya selalu memiliki satu persekutuan dengan firman Tuhan. Puji syukur pada Tuhan. Tujuannya apa? Dituliskan supaya apabila Ia menyatakan dirinya, Kristus menyatakan dirinya, Kristus menjemput kita atau Kristus datang di awan-awan, maka kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari yang kedatangannya. Jadi ini merupakan satu nasihat bagaimana sikap dan apa yang harus dilakukan orang-orang percaya untuk mengisi kehidupannya selama anugerah kasih karunia kehidupan
masih ada pada kita. Ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah anugerah. Hari sebab itu kita harus mengelola dan menjalani hidup yang adalah anugerah ini dengan bijak, dengan sebaik-baiknya, dengan tetap menjadikan firman Tuhan menjadi penopang kehidupan kita, menjadi dasar kehidupan kita. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 24, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar daripada mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Semakin jelas. Dan apa yang telah kamu dengar dari mulanya? Apa yang kita dengar? Firman. Firman itu harus tetap tinggal di dalam kita, di dalam hati kita, menjadi kesukaan kita. Maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak, di dalam Yesus Kristus, dan kamu di dalam Bapa. Nah, inilah persekutuan antara kita, orang-orang percaya yang adalah anak-anak Allah, untuk bersekutu dengan Yesus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 25, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Puji syukur kepada Tuhan. Hidup yang kekal itu di dalam Yesus Kristus. Dari sebab itu kita dinasehatkan untuk tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Agar apa? Kita betul-betul dapat menikmati hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Kalau kita lihat nasihat daripada rasul yang lain, sikap ketika kita bersekutu dengan firman-Nya, tinggal di dalam firman-Nya, kita perlu berakar, kita perlu dibangun, bahkan kita perlu bertumbuh berdasarkan firman-Nya. Kolose 2 ayat yang ke-6, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Nah, ini rasul yang lain. Rasul Paulus memiliki satu kesamaan sudut pandang. Karena apa? Mereka adalah rasul-rasul Kristus, memiliki roh yang sama, memiliki guru yang sama, memiliki sumber hikmat yang sama. Jadi nasihatnya sama. Rasul Paulus menasihatkan secara khusus kepada jemaat di Kolose. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Ya, karena itu, karena kamu telah menerima Yesus Kristus, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Di dalam Kolose 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, ini Rasul Paulus memberikan panduan-panduan secara lebih rinci. Di dalam persekutuan dengan firman-Nya, kita harus berakar, kita dibangun, dan kita bertumbuh. Kalau berbicara tentang akar, itu terkait dengan pohon. Ya, pohon itu kita bisa lihat pohon itu besar, pohon itu kokoh, pohon itu rindang, pohon itu banyak daunnya, dan juga banyak buahnya. Semua pohon yang kita bisa lihat itu berbuah lebat itu tidak lepas dari peran penting akar. Akarnya sendiri mungkin kita tidak lihat, tetapi justru yang menopang keberadaan pohon itu kokoh dan berbuah itu adalah akar. Dari sebab itu, ibu bapak saudara terkasih, ini menjadi satu ciri kehidupan anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam Yesus Kristus. Mengalami satu pertumbuhan berdasarkan akar-akar iman, mengalami pertumbuhan yang nyata, dapat disaksikan dan dapat dinikmati oleh orang-orang di sekitar, yaitu apa? Kehidupan yang berbuah.
Di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-murid dan orang-orang percaya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Inilah satu bentuk persekutuan. Puji syukur kepada Tuhan. Persekutuan orang-orang percaya antara pribadinya dengan Yesus yang adalah juru selamatnya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini nasihat. Yesus juga berbicara. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu sangat penting menjadi satu kekhususan bagi setiap orang percaya, yaitu hidup tinggal di dalam Yesus Kristus. Sebab di luar Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasul Paulus juga menasihatkan agar orang yang sudah di dalam Kristus, sudah lahir baru di dalam Kristus, jangan sampai tertarik, jangan sampai kembali berkeinginan untuk keluar dari persekutuan dengan Kristus. Di dalam Kolose 2 ayat yang ke-8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, ini peringatannya. Selain kita mendapat nasihat agar kita tetap tinggal di dalam Kristus, kita juga mendapat peringatan supaya kita yang sudah berjalan di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus, jangan sampai kita tertarik. Untuk apa? Untuk memilih keluar daripada Kristus. Tadi Yesus sendiri di dalam perkataannya yang dituliskan oleh Yohanes di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5, di luar Kristus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi di luar persekutuan Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita mengalami kegagalan. Kita mengalami satu kehampaan, kekosongan. Dulu waktu saya kecil ada satu lagu. Kosong, ya kosong, kosong, ya kosong, semua kosong, salib tak kosong. Mula-mula saya tidak mengerti apa itu kosong. Itu adalah kehampaan. Itu adalah kesia-siaan. Kehidupan yang sia-sia. Walaupun tampaknya aktif, tampaknya bisa melakukan ini dan itu, tetapi apa hasil pencapaian kita? Segala sesuatu yang kita capai di luar Kristus itu sebetulnya adalah satu kesia-siaan, satu kehampaan, satu kefanaan, satu kesementaraan. Kekayaan misalnya yang kita raih, ya kita mungkin bisa menjadi kaya raya, milioner. Tetapi ketika kita meninggalkan dunia ini, 1 sen pun kekayaan kita itu tidak bisa dibawa. Itulah kekosongan, itulah kefanaan. Tetapi salib tak kosong, penebusan Yesus Kristus, itu bermakna membawa kehidupan kita menjadi satu kehidupan yang berbuah. Dari sebab itu jangan sampai hati kita kembali ditawan oleh falsafat yang kosong dan palsu. Filsafat rupa-rupanya seperti benar, ide-ide, gagasan, pemikiran-pemikiran bijak, tetapi kosong, tetapi palsu. Karena apa? Di luar kebenaran. Puji syukur kepada Tuhan. Kita seringkali diperhadapkan dengan pendapat-pendapat, kata-kata bijak dan lain sebagainya.
Kita perlu memeriksa, kita perlu mengkaji, kita perlu menyesuaikan dan menyelaraskan apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Hati-hati, supaya kamu jangan ada yang menawan dengan falsafat yang kosong dan palsu. Menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, ini peringatannya, Ibu Bapak Saudara terkasih. Dari sebab itu, kita akan melihat. Kembali ke Yohanes, Rasul Yohanes, dia katakan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kembali ke dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-1. Ini peringatan. Mari berfokuslah kepada kasih karunia Allah. Jangan sampai fokus kita terpecah oleh daya tarik dunia ini. Jangan sampai fokus perhatian pengharapan kita terpecah karena pergumulan tantangan hidup yang berat selama kita hidup dalam dunia ini. Jadi artinya, Ibu Bapak Saudara terkasih, hadapi seluruh tantangan kehidupan yang sedang kita hadapi saat ini dengan tetap mata iman kita tertuju kepada Yesus yang adalah penolong kita, yang adalah juru selamat kita, yang adalah jawaban bagi setiap pergumulan kita. Sebab itu Rasul Yohanes menuliskan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Kasih yang dikaruniakan, anugerah yang dikaruniakan oleh Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Menganugerahkan apa? Menganugerahkan kasih. Ada kasih, Ibu Bapak Saudara kasih, dinyatakan dalam bentuk putra tunggalnya Yesus Kristus. Yesus Kristus diutus ke dalam dunia untuk apa? Mendamaikan manusia yang terhilang untuk kembali berdamai, sehingga dalam perdamaian itu manusia yang tadinya berdosa dapat kembali diampuni, dibenarkan, dan dipersekutukan dengan kasih karunia Bapa yang di surga. Puji syukur kepada Tuhan. Itulah anugerah yang besar. Ini yang harus menjadi fokus pengharapan kita. Jangan sampai fokus pengharapan kita akan kasih karunia Allah yang besar ini menjadi terpecah, menjadi bergeser karena permasalahan, karena pergumulan, karena daya tarik dunia ini. Puji syukur kepada Tuhan. Mari kita tetap fokus kepada Allah yang sudah melimpahkan kasih karunia-Nya. Kenapa kita tetap fokus? Di dalam Dia ada janji keselamatan kekal. Di dalam Dia ada janji penyelamatan yang bersifat kekal. Jadi kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka kehidupan kita terlindung. Kehidupan kita dijaga di dalam kasih karunia Allah. Dan kita juga temukan ciri-ciri orang yang hidup di dalam Kristus. Ini bagaimana? Gitu ya. Ini perlu juga kita ketahui. Sehingga kita dapat membangun komunitas. Kita dapat membangun relasi dengan pribadi-pribadi yang juga tinggal di dalam Yesus Kristus. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa. Karena ia lahir dari Allah. Puji syukur pada Tuhan. Ini Rasul Yohanes. Dia memperingatkan orang-orang percaya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Puji syukur pada Tuhan. Nah, inilah tanda-tanda kehidupan sebagai ciptaan baru. Kita sebagai orang percaya, kita tuh ditebus, dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru.
Benih ilahi ada di dalam kita. Benih ilahi yang membangkitkan roh kita yang tadinya dibelenggu dosa, dimerdekakan dan roh kita bersekutu dengan roh Allah. Dikatakan, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Nah, tidak berbuat dosa lagi. Wah, ini satu tantangan. Betul-betul ini satu tantangan. Tidak berbuat dosa lagi. Dikatakan mudah, tetapi dipraktekkan tidak mudah. Dari sebab itu, apa yang tidak mudah dan tidak mampu kita lakukan, mari kita minta kekuatan daripada Tuhan. Dia betul-betul serius menyelamatkan kita. Dia betul-betul serius menganugerahkan kasih karunia-Nya. Sehingga dia sangat bersyukur, dia sangat bersukacita kalau kita umat tebusannya tetap tinggal di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Sehingga ciri-ciri anak-anak Allah nyata di tengah dunia gelap ini. Berbeda, anak-anak iblis seperti apa? Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudara-saudaranya, inilah anak-anak iblis. Di dalam kedua ayat ini, 1 Yohanes 3 ayat 9 dan ayat yang ke-10, di sana kita bisa melihat gambaran ciri anak-anak Allah atau anak-anak iblis. Ketika kita renungkan hal ini, supaya kita bisa memiliki satu pemahaman hidup yang berbeda, kehidupan yang berbeda, gaya hidup yang berbeda, berani tampil beda. Kenapa? Karena kita berani dan menjadikan firman Allah yang adalah kebenaran menjadi dasar kehidupan kita, menjadi landasan kehidupan kita, menjadi dasar ide gagasan kehidupan kita. Sehingga berbeda gaya hidup kita, anak-anak Allah dan anak-anak kegelapan. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah ibu bapak saudara terkasih, di dalam masa-masa hidup yang sukar ini, kita mau merenungkan dan memperhatikan nasihat-nasihat daripada para rasul ini, agar kita tetap tinggal di dalam Kristus. Sebab di dalam Kristus ada perlindungan dan jaminan agar kita beroleh hidup yang kekal. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah melalui perenungan bersama pada kesempatan kali ini, kita semua diberkati. Shalom. Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk rahmat dan anugerah-Mu yang besar. Pada kesempatan kali ini, kami bersyukur dapat bersekutu dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah pribadi-Mu. Firman-Mu adalah pernyataan isi hati-Mu. Dan melalui firman-Mu, Engkau tetap menuntun kami umat tebusan Tuhan, agar kami tetap hidup dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam rahmat Tuhan, di tengah pergumulan hidup kami, menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada. Beri kami kekuatan, agar kami tetap menikmati anugerah keselamatan dan berjalan di dalam jalan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom, Sobat Metro terkasih dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.